Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sejarah lovers. Jadi kita akan menjelaskan kepada kalian tentang Perang Dingin. Jangan lupa kalian harus lihat sampai akhir biar kalian Paham. Kalian udah tahu tentang Perang Dingin. Jadi Perang Dingin itu adalah konflik global antara Amerika dan Uni Soviet yang terjadi pada pasca Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dingin berlangsung tanpa perang terbuka secara langsung. Konflik ini didasari oleh perbedaan ideologi di mana Amerika menganut liberalisme dan kapitalisme sedangkan Uni Soviet menganut sosialisme dan komunisme. Selanjutnya yaitu latar belakang dari Perang Dingin sendiri, yaitu setelah Perang Dunia II terjadi, dunia dibagi menjadi dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua negara tersebut berusaha memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah dunia, terutama kepada negara-negara yang baru saja mengalami kemerdekaan. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab. Yang pertama, penyebaran ideologi liberal dan komunis. Yang kedua, keinginan untuk berkuasa dan berpengaruh secara global. Yang ketiga, berdirinya NATO Fakta Pertahanan yaitu NATO 1949 dan Blok Barat Fakta Warsawa 1955 dan Blok Timur oleh Blok Timur. Yang keempat, saling curiga dan ketidakpercayaan antara kedua blok. Dan bidang yang terpengaruh, satu politik, banyak negara berkembang yang dipengaruhi atau ditekan untuk memilih salah satu ideologi. Beberapa negara terpecah seperti Jerman, Korea, dan Vietnam. Kedua, ekonomi. Amerika Serikat menjalankan Marshall Plan, Truman Doctrine, dan bantuan ekonomi lain. Uni Soviet membalas dengan Molotov Plan dan Comecon. Akibatnya, ekonomi blok barat lebih maju dibanding blok timur. Setelah itu, bidang terpengaruh adalah bidang militer. Terjadi perlombaan senjata dan pembentukan aliansi militer termasuk NATO, Fakta Warsawa, dan SEATO di Asia Tenggara. Setelah itu ada ruang angkasa. Terjadi perlombaan teknologi antariksa, dimulai dari peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet 1957, penerbangan Yuri Gagarin hingga pendaratan manusia di bulan oleh Neil Armstrong 1969. Dampak Perang Dingin adalah munculnya konflik regional seperti Perang Korea, Perang Vietnam, krisis Kuba, konflik Afghanistan, dan ketegangan di Asia Tenggara, Afrika, serta Amerika Latin. Perkembangan pesat teknologi militer dan antariksa, dunia hidup dalam ketegangan dan ancaman perangan nuklir, tetapi juga mengalami kemajuan ilmu pengetahuan. Jason, kita mau lanjut materi apa nih? Jadi, kita mau lanjut materi tentang Perang Korea dan Revolusi Kuba. Yang pertama, Perang Korea. Korea yang sebelumnya dijajah Jepang dibagi menjadi dua wilayah setelah Jepang kalah pada tahun 1945, yaitu Korea Utara didukung Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan didukung Amerika Serikat dengan batasan garis 38 derajat. Sedangkan Cina dan Uni Soviet membantu Korea Utara. Perang berakhir dengan perjanjian Panmunjom dengan tahun 1953 dan Korea tetap terpecah menjadi dua wilayah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Revolusi Kuba. Revolusi Kuba dan krisis rudal, Kuba mengalami revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro dan berhasil menggulingkan kekuasaan Batista saat itu. Kebijakan Castro yang condong ke komunisme sebagai Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan Kuba. Amerika Serikat mendukung invasi Teluk Babi pada tahun 1961, tetapi gagal karena Uni Soviet kemudian mendekati Kuba, dan pada saat itu Uni Soviet mengirimkan beberapa rudal atau nuklir ke wilayah Kuba. Nah, akhirnya Amerika itu tidak terima. Nah, pada saat itu Amerika dan Uni Soviet mengalami ketegangan karena pada mereka tersebut ingin memiliki atau mempunyai wilayah Kuba tersebut.
Terus akhirnya Uni Soviet tuh menarik rudalnya karena pada saat itu Amerika telah mengetahui bahwasanya Uni Soviet telah meletakkan rudal pada wilayah Kuba. Oleh karena itu, pada tahun 1962 akhirnya mereka menarik rudal mereka tersebut dan membuat perjanjian untuk tidak menyerang Kuba. Perang Vietnam terlibat perang ideologi antara Vietnam Utara komunis dan Vietnam Selatan liberal. Berdasarkan Konferensi Jenewa 1954, Vietnam dibagi di garis lintang 17 derajat. Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet dan Cina mendukung Vietnam Utara. Perang meluas dan berlangsung lama hingga akhirnya Amerika Serikat menarik diri. Perang berakhir setelah Perjanjian Paris 1973 dan Vietnam bersatu di bawah pemerintahan komunis pada 1975. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah perang dingin bukan sekedar dua konflik negara, melainkan persaingan ideologi dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan teknologi hingga akhir abad 20. Jadi sekian sejarah lovers. Terima kasih sudah mempelajari materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.